Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibrah Fatih 18, channel sejarah, pengajian, ilmu leluhur dan budaya Nusantara. Saat ini kita akan berdiskusi tentang isu yang masih sangat hangat, yaitu Kiai NU dihadang. Jadi ada sebuah berita yang viral. Saat itu ada seorang Kiai NU dihadang oleh ratusan orang di Karawang. Peristiwa ini mengingatkan saya pada pemberontakan PKI pada tahun 1965. Saat itu ada seorang Kiai NU yang sedang pulang dari sebuah pengajian. Kemudian di dalam mobil tersebut juga ada seorang santri yang mengiringi sang kiai, kemudian juga ada seorang anggota Banser. Nah, di tengah perjalanan ketika pulang itu, tiba-tiba mobil sang kiai dihadang oleh ratusan orang, dihentikan, kemudian terjadilah persekusi yang menyebabkan anggota Banser sampai mengalami memar. Nah, jadi mengingat peristiwa ini, saya secara pribadi jadi teringat cerita kakek saya dan juga beberapa artikel tentang bagaimana dulu PKI pada tahun 1965 itu sering melakukan hal seperti ini. NU memang dari dulu sudah punya banyak musuh dalam tanda kutip, baik dari golongan radikalis kanan maupun radikalis kiri. Saya yakin pemirsa mengerti apa yang saya maksud dengan radikalis kanan dan juga kaum radikalis kiri. Dan kenapa demikian? Karena kaum radikalis yang intoleran atas nama agama ini dan kaum radikalis kiri yang bahkan anti agama ini memang tidak suka terhadap NU. Selain itu, NU juga berseberangan dengan beberapa sekte seperti sekte-sekte atau organisasi di luar NU yang menurut pendapat umum memang berbeda dan cenderung radikal dalam bersikap. NU apalagi saat ini NU tiba-tiba yang dulunya akrab atau mesra dengan sebuah klan dari Timur Tengah, tiba-tiba saat ini sudah tidak akrab lagi. Bahkan di kalangan akar rumput masyarakat NU ini cenderung sudah mulai tidak menyukai klan dari Timur Tengah ini. Ya, pemicunya memang ada salah satu tokoh dari klan ini yang memberikan statement-statement yang cenderung merugikan kiai-kiai NU. Para kiai NU, khususnya yang kiai-kiai sepuh, sebenarnya tidak merespon, akan tetapi para anggota NU, terutama kader-kader muda dan para santri ini tidak terima dan melakukan semacam pembelaan terhadap para kiai NU, dan terjadilah sebuah kegaduhan antara klan dari Timur Tengah ini dengan anggota NU. Ada sebuah keyakinan bahwa untuk membubarkan Indonesia itu harus membubarkan NU. Karena yang pertama, anggota NU sangat banyak, bahkan NU termasuk sebuah organisasi keagamaan terbesar di dunia. Dan rata-rata pemahaman para anggota NU ini sangat nasionalis, sangat loyal terhadap pemerintah yang sah, dan memang sangat memegang teguh Pancasila. Kemudian juga jika ada yang berniat kurang baik terhadap Indonesia sejak zaman dulu, sejak pertama kali awal berdirinya, NU selalu pasang badan terhadap negara Indonesia, karena dalam pemahaman NU konon
ada sebuah slogan yang berbunyi hubul waton minal iman, cinta tanah air termasuk daripada cabang keimanan. Dan itulah mengapa warga NU sangat loyal, bahkan sangat mencintai negaranya, meskipun Indonesia ini banyak dikatakan sebagai negara yang bukan negara Islam karena belum menggunakan hukum Islam. Akan tetapi dalam pemahaman kiai-kiai NU, Indonesia ini sudah merupakan negara Islam karena yang pertama, peribadatan di Indonesia ini tidak dilarang. Kemudian apalagi banyak para petinggi negara, bahkan pemimpin negara, presiden itu beragama Islam. Ya memang di Indonesia masih belum diberlakukan hukum Islam, tetapi menurut ijtihad para kiai NU, konon Indonesia ini sudah merupakan sebuah negara Islam yang di sana tidak boleh melakukan bugot atau pemberontakan terhadap pemerintah. Kemudian saat ini memang akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir, NU ini memang semakin banyak mendapat hujatan, persekusi, fitnah. Bahkan NU sudah banyak disusupi oleh berbagai pihak yang menginginkan NU ini bubar atau paling tidak lagi dipercaya oleh masyarakat, khususnya kaum muslimin. Karena seperti yang saya paparkan di depan tadi, bahwa ada sebuah keyakinan, ada sebuah entah mitos ya, apabila ingin menghancurkan Indonesia maka lebih dulu harus menghancurkan NU. Nah, peristiwa penyerangan terhadap Kiai NU ini memang khas dengan gerakan PKI. Selama PKI memberontak sampai tahun 1965, ada ratusan kiai dan ribuan santri dihabisi oleh PKI. Sebagian besar para kiai itu diambil dari pesantren, kemudian dieksekusi, bahkan jasadnya dihilangkan. Saat itu ketika PKI sedang berjaya di Indonesia ini, biasanya para kiai yang diambil paksa dari rumahnya itu rata-rata tidak selamat. Bahkan banyak di antara jasad mereka itu yang tidak ditemukan. Dan biasanya setelah ditemukan pun biasanya akan dikuburkan di sumur-sumur bekas, sumur-sumur tua. Kemudian banyak juga Kiai NU yang dicegat dalam perjalanan seperti yang baru saja terjadi di Karawang ini. Jadi mungkin Anda, para pemirsa channel Imrah Fatih 18 yang lahir sebelum peristiwa 65 akan teringat dengan peristiwa saat itu. Dan bagi Anda yang terlahir di atas tahun 65 mungkin pernah juga mendengar cerita dari kakek atau orang tua Anda bahwa dulu memang di tahun 1965 dan sebelumnya itu banyak kiai-kiai NU, kiai-kiai khususnya NU yang dipersekusi, bahkan dihabisi. Selain dijemput dari pesantren, dari kediamannya, banyak juga yang dicegat di tengah jalan. Nah, peristiwa kemarin itu mengingatkan kita kepada saat itu. Banyak juga insiden tentang penghilangan atau persekusi terhadap santri, terutama anggota Banser atau Ansor. Banser sendiri merupakan Ansor karena Banser merupakan kepanjangan dari Barisan Ansor Serbaguna. Ini mengingatkan kita pada peristiwa yang terjadi di Banyuwangi misalnya. Nah, nanti kita akan bahas ya. Sayangnya kita saat ini sudah yakin bahwa PKI sudah bubar, bahkan partainya sudah dibubarkan, tetapi ini kok masih ada lagi insiden-insiden yang mirip PKI. Sebenarnya ada apa? Jika kalian suka mendengar cerita sebelum tidur, subscribe channel Lakon Manusia, sebuah channel tentang cerita horor, cerita kisah nyata, cerita kriminal, cerpen,
urban legend dan kisah nyata. Segera subscribe channel ini dan kamu akan terhibur menjelang tidur. Penjemputan paksa terhadap kiai, salah satunya pernah terjadi di misalnya di Ngeruki, Jawa Tengah. Juga pernah terjadi di Takeran, Nganjuk, kemudian di Musuk, Boyolali, juga terjadi di Belumbungan, Pamekasan, Madura, dan masih banyak lagi, karena saat itu memang target utama penyerangan PKI ini terhadap Kiai NU, Kiai Nahdlatul Ulama. Penyerangan terhadap Banser atau Ansor juga sering dilakukan oleh PKI. Peristiwa yang paling terkenal adalah terjadi di Muncar, Banyuwangi. Pada saat itu ada 93 anggota Ansor diundang pengajian oleh pemuda PKI. Setelah mereka, para anggota Banser ini menghadiri pengajian tersebut, kemudian dijamu oleh Gerwani. Perlu kita ketahui bahwa Gerwani adalah gerakan underbau PKI yang berisi pemudi, anak-anak muda perempuan. Dan mereka itu tugasnya memang biasanya untuk merayu target atau musuh-musuh PKI. Setelah 93 anggota Banser ini datang ke lokasi yang katanya lokasi pengajian itu, kemudian diberikan hidangan oleh Gerwani yang menyaru sebagai Fatayat ini. Fatayat adalah organisasi gadis-gadis atau pemudi-pemudi NU. Setelah itu ternyata makanannya sudah dicampur dengan racun. Tentu saja ke 93 anggota Ansor atau Banser ini kemudian tepar, tidak berdaya, dan saat itulah mereka dieksekusi beramai-ramai dan jasad mereka dimasukkan ke sumur tua. Itu terjadi di Muncar, Banyuwangi. Kemudian juga pada tanggal 18 Oktober tahun 1965 ada 62 anggota Ansor atau Banser dihabisi oleh PKI di Desa Celuring, Kecamatan Celuring, Banyuwangi. Modusnya sama seperti itu. Kemudian apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia? Apa yang sebenarnya terjadi pada insiden penyekatan Kiai di Cikarang itu, di Jawa Barat itu? Kita tidak tahu, dan kita tidak boleh menerka-nerka pihak mana yang melakukan penghadangan tersebut dan persekusi terhadap santri dan Banser tersebut. Yang jelas ini mengingatkan kita kepada kejadian sejarah saat PKI sedang berjaya di Indonesia ini. Jangan pernah berspekulasi bahwa ada pihak ini dan itu, dan biarkan polisi bertugas untuk mengusut kejadian yang sangat memalukan ini. Kemudian, apa benar rival NU, terutama yang nasabnya digugat kemarin, atau pihak lain yang mengincar Indonesia? Allahu a'lam. Karena saat ini memang apabila kita berkaca terhadap beberapa negara yang sudah hancur, memang ada tangan-tangan jahat di luar sana yang menginginkan suatu negara itu amburadul, kemudian terjadi chaos, dan terjadilah pergantian kepemimpinan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pembikin si dalang. Salah satu yang masih hangat adalah Bangladesh. Bangladesh ini ada sebuah demo hanya gara-gara syarat untuk menjadi PNS itu dipersulit, kemudian chaos sampai Perdana Menterinya melarikan diri, dan ternyata setelah ada pengakuan dari sang Perdana Menteri, ada pihak-pihak tertentu yang memang men-setting kerusuhan tersebut karena kepentingannya dihalang-halangi oleh si Perdana Menteri Bangladesh. Kemudian dulu NU ketika membersihkan, ini bukan NU ya, masyarakat ketika membersihkan para anggota PKI itu perlu diluruskan, tidak pernah ada komando dari para kiai. Masyarakat yang marah karena sudah
banyak terjadi eksekusi terhadap para pejabat TNI, Polri, bahkan kiai, bahkan terjadi perampasan tanah dan perampasan lahan pertanian serta tanaman-tanaman yang sudah hampir panen langsung direbut oleh PKI, kemudian apabila dihalangi akan dieksekusi. Saat itu perlu diluruskan bahwa tidak ada satupun kiai NU yang memberikan komando untuk menghabisi PKI. Cuman memang ada sebuah resolusi yang diterbitkan oleh PBNU untuk membubarkan PKI. Nah, apabila NU diindikasikan memiliki dosa kepada PKI, sebenarnya itu tidak benar, karena yang pertama kali memantik pertikaian tersebut adalah anggota PKI. Demikian juga, apakah semakin hari semakin maraknya gesekan konflik-konflik di masyarakat seperti geng motor, kemudian para pesilat-pesilat yang suka membuat konvoi di jalanan itu, apakah ini alami? Kita harus selalu waspada, karena di luar sana sebenarnya intelijen asing itu tidak pernah lelah untuk mengganggu Indonesia, karena Indonesia ini merupakan sebuah negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam, kemudian sangat potensial, apalagi letaknya sangat strategis, apalagi Indonesia ini mayoritas muslim. Tentu saja ada banyak kepentingan-kepentingan di luar sana yang tidak suka apabila Indonesia ini baik-baik saja, dan apabila sampai terjadi chaos sehingga terjadi naudzubillah min dzalik seperti di Bangladesh, maka tentu saja para sutradara ini akan bancakan untuk merebut wilayah Indonesia. Oleh karena itu, saya berharap kepada semua pemirsa Ibrah Fatih 18 untuk menahan diri, terutama para konten kreator. Jangan sampai membuat konten-konten yang membuat provokasi, kemudian pernyataan-pernyataan ambigu. Juga para netizen, saya meminta, menghimbau, memohon agar kita jangan sampai memantik-mantik, memprovokasi agar peristiwa penghadangan terhadap kiai dan polemik nasab ini jangan sampai membuat kita terbentur atau terjadi friksi antara kita, karena kita sesama anak bangsa ini apabila sudah terpancing dan terprovokasi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah kerusuhan rasial. Yang itu apabila terus ditunggangi oleh intelijen asing, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia akan bubar. Apalagi Indonesia itu sangat diinginkan oleh bangsa-bangsa negara-negara besar, baik dari timur, dari utara, dari selatan, maupun apalagi dari barat. Oleh karena itu, polemik penghadangan kiai NU di Jawa Barat ini, meskipun mengingatkan kita pada peristiwa PKI yang suka menghadang para kiai NU saat itu, jangan sampai hal ini membuat kita terpancing untuk melakukan semacam pembalasan. Biarkan polisi dan penegak keadilan yang lain bertugas dengan sebaik-baiknya, dan kita tunggu hasilnya. Siapakah sebenarnya yang mendalangi dan memerintahkan untuk melakukan penghadangan terhadap KNU ini. Demikian mungkin diskusi kita kali ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka mendengar cerita sebelum tidur, subscribe channel Lakon Manusia, sebuah channel tentang cerita horor, cerita kisah nyata, cerita kriminal, cerpen, urban legend, dan kisah nyata. Segera subscribe channel ini dan kamu akan terhibur menjelang tidur.